Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari. Firman Allah yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh iman adalah prinsip Alkitab mengenai keselamatan kita. Ini bukanlah pengajaran yang baru setelah perjanjian baru, atau ini bukanlah semata-mata pengajaran dari Rasul Paulus. Tetapi dalam perjanjian lama, Allah juga sudah mengatakan bahwa kita dibenarkan bukanlah karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman percaya kepada Allah. Saudara-saudari, pembenaran itu bukanlah karena usaha kita. Pembenaran itu bukanlah karena ketaatan kita melakukan sunat atau hukum Taurat. Orang yang telah dibenarkan oleh iman tidak mungkin hidupnya menjadi orang sombong, sebab orang yang benar-benar hidup di dalam iman yang benar tentu akan dituntun oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak mengkehendaki kesombongan, tidak mengkehendaki dosa. Karena itu, sebagai orang yang sudah dibenarkan diselamatkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus, hendaklah harus ramah dan bermegah dalam hidup kita sebagai sumber damai sejahtera. Saudara-saudari, bagaimanakah mengalami damai sejahtera sejati di dunia ini? Perlu kita berpikir sejenak untuk menjadi manusia sejati, menjadi orang yang hidup di dalam damai sejahtera yang sejati. Marilah kita berpikir bahwa usaha kita, perjuangan kita untuk mendapatkan damai sejahtera bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kemampuan kita. Sebab sama seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Segala sesuatu itu yang baik adalah kehendak Allah, dan tidak akan bisa kita melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ketentuan Allah jikalau kita tidak hidup di dalam iman yang benar. Perbuatan baik yang sejati hanya akan nyata oleh karena dorongan iman atau pekerjaan Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudari, akuilah ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Sebab dalam pengakuan ini kita harus sadar, jika kita hidup tanpa Allah, maka hidup ini tidak berarti. Oleh sebab itu, mintalah pertolongan serta belas kasihan kepada Allah. Persembahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah, dan hendaklah
segala yang kita lakukan itu benar-benar untuk memuliakan Allah. Benar-benar adalah kehendak dari segala hal yang baik sesuai dengan yang Allah tentukan. Saudara-saudari, sebagai orang percaya hendaklah kita selalu bersukacita karena pembenaran yang telah Allah kerjakan untuk kita itu adalah suatu sukacita yang besar. Hendaklah iman yang benar menuntun kita untuk masuk ke dalam pertumbuhan yang mengarah kepada Yesus Kristus. Artinya, walaupun pada saat ini kita harus menderita kesusahan dan mengalami banyak penderitaan yang datang dari dunia ini, hendaklah kiranya itu jangan membuat iman kita tergoyahkan. Hendaklah kiranya jangan karena persoalan yang ada dalam hidup kita, iman kita menjadi lenyap atau lemah, bahkan menjauh daripada Kristus. Tetapi Allah berpesan kepada kita, hadapilah segala bentuk penderitaan yang hadir dalam hidup kita dengan kekuatan iman. Izinkanlah Allah untuk membentuk kita melalui proses yang pahit. Izinkanlah Allah untuk menanamkan, menguatkan, bahkan membuat iman kita itu semakin kokoh, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak menyesal, kita tidak marah kepada Allah, dan kita tidak menjauh daripadanya. Tapi biarlah segala proses yang harus kita lalui itu dapat menguatkan iman kita, bahkan dapat menuntun kita menjadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam iman yang benar. Oleh sebab itu, saudara-saudari, melalui renungan kita pada saat ini, hendaklah kiranya kita menjadi orang yang hidup di dalam iman yang benar. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara kita semuanya. Amin.